Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaili dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 1262072111013. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Peserta Didik dari Ibu Indah, yang jawabannya sebagai berikut. Untuk yang nomor 1, yaitu pengertian manajemen peserta didik ialah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sampai peserta didik tersebut keluar dari lembaga. Kemudian tujuannya untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan dengan lancar, tertib, teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian ruang lingkupnya yaitu perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, pengelompokan peserta didik, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, kemudian kenaikan dan penjurusan kelas peserta didik, yaitu yang selanjutnya kelulusan peserta didik, evaluasi peserta didik. Dan untuk pentingnya manajemen peserta didik untuk saya sebagai mahasiswa MPI adalah di dalam sebuah pendidikan atau lembaga, manajemen peserta didik ini digunakan untuk bagaimana cara pengelolaan yang baik dalam memanage peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk jawaban yang nomor 2, yaitu konsep dasar peserta didik secara sosiologis ini memiliki kesamaan. Adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak inilah yang menghadirkan hak-hak yang mereka punyai. Kesamaan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang kemudian akan mendapatkan layanan pendidikan yang sama melalui sistem persekolahan atau schooling. Fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan dari diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individual, identitasnya, segi sosialnya, aspirasi, kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Prinsip manajemen peserta didik ialah pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik dan patokan kepengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik untuk mewujudkan tercapainya sesuatu pendidikan yang sukses. Yang ketiga, yaitu perencanaan peserta didik merupakan aktivitas atau perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sebelum melakukan kegiatan penerimaan peserta didik sampai dengan kelulusan peserta didik dari lembaga sekolah tersebut. Untuk jawaban yang keempat, yaitu yang A, penerimaan peserta didik secara promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar pada saat promosi pasti akan diterima. Karena itu mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Promosi ini biasanya berlaku pada sekolah yang minat pendaftarannya kurang atau daya tampung yang ada cukup banyak, namun pendaftarnya masih belum mencapai target. Kemudian yang B, penerimaan peserta didik secara seleksi dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama seleksi administratif, yaitu jika calon peserta didik tidak dapat memenuhi kriteria persyaratan administratif yang telah ditentukan, maka mereka tidak dapat mengikuti seleksi akademik. Dan yang kedua yaitu seleksi akademik, yaitu apakah calon yang akan diterima di suatu sekolah tersebut dapat memenuhi kemampuan persyaratan yang ditentukan ataukah tidak. Jika calon peserta didik tersebut dapat memenuhi kriteria yang diberikan, maka calon peserta didik tersebut akan diterima, tetapi bila sebaliknya tidak diterima. Yang ketiga yaitu penerimaan peserta didik secara zonasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona tempat tinggal untuk menghadirkan pemberatan akses pada layanan pendidikan serta meratakan kualitas pendidikan nasional. Nomor 5, berdasarkan kegiatan pada proses belajar, jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Berdasarkan kemampuan peserta didik memiliki persamaan kemampuan di bidang bahasa tetapi lemah di bidang matematika. Berdasarkan sosial emosional, tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama, sifatnya pun berbeda pula. Misalnya untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri mereka.
Kemudian jawaban yang keenam yaitu kehadiran peserta didik ialah keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental serta keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Sedangkan ketidakhadiran peserta didik ini bisa dikatakan tidak terlibatnya peserta didik dalam kegiatan sekolah. Dalam upaya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam kehadirannya di sekolah, maka guru atau konselor seharusnya dapat memahami latar belakang dan faktor-faktor penyebab ketidakhadirannya untuk menemukan inti masalah yang sebenarnya. Ada banyak sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah, seperti usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus peserta tidak hadir di sekolah ini hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Kemudian nomor 7 yaitu jawabannya pembinaan disiplin hendaknya merupakan bagian-bagian dari integrasi dari keseluruhan program sekolah. Para pembina yang ada di sekolah, guru, wali kelas, dan kepala sekolah tidak cukup hanya mencurahkan perhatiannya pada tugas-tugas rutin yang berkaitan dengan pengajarannya, tetapi mereka juga turut bertanggung jawab dalam pembinaan peserta didik. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas. Siswa yang disiplin yaitu siswa yang biasanya hadir tepat waktu, taat terhadap semua peraturan yang diterapkan di sekolah, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian nomor 8, manajemen pengelompokan peserta didik ini bisa ditetapkan berdasarkan atas minat dan bakat peserta didik, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang, kemampuan, dan pengelompokan yang didasarkan atas perpaduan dari keduanya. Kemudian yang ke-9 yaitu masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi. Menurut saya dari segi positifnya dapat memeratakan pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil. Kemudian kalau dari segi negatifnya, penyesuaian kemampuan guru mengajar tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, sehingga proses pembelajaran di kelas tidak bisa berjalan dengan lancar atau secara optimal dan menciptakan kekagetan yang justru mengganggu proses belajar di kelas. Dan untuk siswa yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman-teman yang menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian siswa yang cepat dalam belajar dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan tantangan. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pengelompokan peserta didik sebagai positifnya, yaitu manajemen pengelompokan peserta didik ini dapat ditetapkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik, kelompok yang berdasarkan latar belakang, kemampuan, dan kelompok yang berdasarkan perpaduan dari keduanya. Tapi segi negatifnya mungkin dari peserta didik merasa dibedakan secara tidak langsung atau ada yang merasa minder, kemudian tidak pede. Yang ketiga yaitu berdasar macam-macam kenaikan kelas. Menurut saya itu sangat benar agar jika peserta didik tersebut nantinya naik kelas, peserta didik tersebut matang belajar secara keseluruhan. Sedangkan peserta didik yang naik kelas bersyarat maupun tidak naik kelas agar mempersiapkan diri atau mematangkan belajar supaya ketika naik kelas nantinya peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk yang nomor 10, yang pertama saya mengambil skripsi dengan judul manajemen peserta didik dalam meningkatkan komunikasi belajar siswa di SMA LP Buksesra Banda Aceh. Manajemen peserta didik ini ialah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Akan tetapi masih adanya komunikasi antara guru dengan siswa yang kurang efektif dalam proses belajar mengajar, khususnya bagi anak tunarungu dalam menggunakan bahasa isyarat. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pengelolaan peserta didik dalam meningkatkan komunikasi belajar siswa dan faktor penghambat dan pendukung pengelolaan peserta didik di SMA LP Buksesra Banda Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas, guru bidang kesiswaan. Kemudian dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini terdapat juga 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan peserta didik, guru melakukan komunikasi manual dan membaca ujaran seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, gerakan bibir dalam penyampaian materi. Guru juga harus menyampaikan secara jelas sarana dan prasarana yang digunakan. Ini harus lengkap, seperti tunarungu membutuhkan komunikasi yang baik karena mereka kurang pendengaran saat komunikasi atau berbicara. Untuk tunanetra, mereka membutuhkan mobilisasi atau menuntun diri. Untuk tunagrahita, mereka membutuhkan bela diri. Tunadaksa, mereka membutuhkan melatih fisik. Faktor penghambat dari pengelolaan peserta didik di atas dalam meningkatkan komunikasi belajar siswa, yaitu peserta didik kurang pendengaran, penglihatan, bicara, lemah mental, kemudian adanya anak yang Down syndrome yang tidak bisa melakukan proses belajar mengajar seperti anak lainnya, seperti area sekolah, dan kurangnya sarana prasarana. Kemudian faktor pendukung pengelolaan peserta didik, yaitu untuk anak tunarungu harus menguasai bahasa isyarat, adanya sarana prasarana, harus adanya asesmen sebelum pembelajaran, dan guru harus bisa memahami keadaan siswa sesuai bakat dan minatnya. Kemudian untuk skripsi yang kedua, yaitu dengan judul skripsi manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Blitar. Dengan kata kunci manajemen peserta didik, kedisiplinan siswa dan manajemen peserta didik merupakan pengelolaan maupun perencanaan mengenai peserta didik dari peserta didik masuk ke lembaga sampai keluar. Peserta didik sudah menjadi tanggung jawab pendidik ketika di madrasah. Pendidik akan membentuk pribadi peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pembahasan pokoknya di dalam penelitian ini adalah manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, di mana pendidik akan menjadikan peserta didik yang memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab agar menjadi penerus bangsa yang baik. Hal ini menyebabkan peneliti tergugah untuk mengambil penelitian tersebut yang berfokus bagaimana perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Fokus penelitian yang kedua yaitu bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Fokus penelitian yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Kemudian tujuan penelitian ini disusun adalah untuk mengetahui perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Yang kedua, untuk mengetahui pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS 1 Blitar. Untuk memahami evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil di MTS Negeri 1 Blitar dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waktu kesiswaan, tim BK pembimbingan konseling, guru kelas, dan siswa. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara credibility dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan transformability atau dependability dan confirmability. Hasil yang dapat diungkapkan dari penelitian ini adalah perencanaan peserta didik dan meningkatkan kedisiplinan siswa dengan musyawarah seluruh anggota sekolah dan membuat tata tertib dan peraturan peserta didik yang wajib dipatuhi. Yang paling berperan terhadap peserta didik adalah kesiswaan dan dukungan konseling dalam mencapai peserta didik yang disiplin. Yang kedua, pembinaan peserta didik dalam meningkatkan disiplin siswa adalah dengan dua pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan kurikuler atau arahan. Untuk hasil penelitian yang ketiga, yaitu evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan melihat perkembangan peserta didik dan hasil rekapitulasi data-data dari setiap peserta didik, yang mana akan menghasilkan data valid dari setiap peserta didik yang mengalami kendala dalam mencapai siswa atau siswi yang bersikap disiplin. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya itu murni dari saya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.